Mazmur 91. Kayaknya ini salah satu teks paling terkenal yang pernah ditulis soal perlindungan ilahi. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, jutaan orang tuh udah baca kata-kata ini buat cari rasa aman di dunia yang, ya kita tahu sendiri, penuh ketidakpastian. Kalimat-kalimat kayak gini, adem banget kan dengernya? Gambaran soal tempat sembunyi yang aman, perisai dari surga. Nah, gambaran inilah yang bikin Mazmur 91 disayang banget sama banyak orang. Tapi, tunggu dulu, apa pemahaman kita selama ini udah bener-bener lengkap? Oke, kita langsung aja to the point. Sering banget, Mazmur ini dilihat hampir kayak jimat, semacam mantra suci buat nolak bala. Tapi, apa bener itu tujuan awalnya? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam yang selama ini tersembunyi di balik sejarahnya? Sebelum kita bongkar sejarahnya lebih jauh, yuk kita pahami dulu kenapa sih Mazmur ini bisa sepopuler itu? Apa yang bikin janji di dalamnya berasa kuat banget dan relevan buat begitu banyak orang? Kalau kita lihat sepanjang sejarah, teks ini tuh dipakai buat macem-macem banget. Orang-orang bacain ini sebagai doa, biar dilindungi dari musuh, sebagai perisai ngelawan wabah penyakit, jadi penghiburan pas ada bencana alam, bahkan jadi benteng dari kekuatan-kekuatan gaib. Makanya, nggak heran kalau Mazmur ini jadi pilar penting buat banyak orang. Sekarang, siap-siap, kita bakal time travel sedikit, kita akan kembali ke teks aslinya buat ngertiin strukturnya, bukan sebagai mantra, tapi sebagai sebuah mahakarya puisi dari zaman kuno. Nah, ini yang keren banget soal puisi Ibrani kuno. Mereka itu nggak menyamakan bunyi rima, tapi menyamakan gagasan. Coba lihat ayat pertama ini. Baris kedua itu bukan sekedar ngulangin baris pertama loh, tapi ia memperdalam maknanya. Dari duduk dalam lindungan, jadi bermalam dalam naungan. Ini benar-benar sebuah seni teologis yang indah. Jadi, intinya gini, kekuatan asli Mazmur ini tuh datang dari keindahan seninya dan pesan utamanya, yaitu perlindungan itu datang dari sebuah hubungan yang dalam dan penuh kepercayaan sama Tuhan, bukan cuma dari sekedar ngucapin kata-katanya. Oke, sekarang bagian serunya. Kita bakal jadi detektif sejarah nih. Kita akan selidiki gimana makna Mazmur ini jadi perdebatan dan ditafsirkan ulang dari abad ke abad. Perjalanan kita bakal berhenti di 3 titik waktu penting. Pertama, pas puisi aslinya dibuat. Terus, kita lihat gimana teks ini dipakai sama komunitas Qumran. Dan terakhir, kita akan lihat perubahannya pas diterjemahin ke bahasa Yunani. Oke, kita mulai dari pemberhentian pertama kita, komunitas misterius di Qumran, yang ninggalin kita petunjuk-petunjuk penting lewat gulungan Laut Mati. Nah, disinilah kita nemu bukti pertama, adanya pergeseran makna. Komunitas Qumran ini pakainya secara apotoprofik. Itu istilah kerennya buat praktek-praktek penangkal kejahatan. Buat mereka, Mazmur ini bukan lagi cuma puisi, tapi udah jadi senjata spiritual beneran buat ngusir roh-roh jahat. Dari Qumran, kita lanjut ke bukti berikutnya. Sebuah perubahan yang sangat krusial yang terjadi waktu Mazmur ini diterjemahin dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Coba lihat perubahannya. Gila kan? Teks Ibrani aslinya ngomongin soal kebinasaan, sesuatu yang abstrak, sebuah ancaman umum. Pas diterjemahin ke bahasa Yunani di Septuaginta, kata itu berubah jadi iblis tengah hari. Ancaman umum tadi tiba-tiba jadi sosok iblis yang spesifik. Ini nunjukin ada pergeseran besar dalam cara berpikir teologis di zaman itu. Dan sekarang kita sampai di puncak cerita kita, momen di mana Mazmur 91 muncul dalam sebuah showdown dramatis yang tercatat di Perjanjian Baru. Yap, Anda nggak salah dengar, iblis sendiri yang mengutip Mazmur 91 pas lagi mencoba Yesus di padang gurun. Ini contoh paling puncaknya gimana sebuah teks suci bisa dipakai sebagai alat buat manipulasi. Tapi tunggu dulu, ada yang janggal dengan kutipan ini. Iblis kelihatannya meyakinkan banget, tapi ada satu detail kecil yang sengaja dia lewatkan. Dan detail kecil inilah yang mengubah segalanya. Nah, ini dia, frasa yang hilang di segala jalanmu. Ini kuncinya. Konteks asli Mazmur ini bilang kalau janji perlindungan itu bukan cek kosong buat kita berbuat nekat. Perlindungan itu berlaku dalam konteks kita menjalani hidup seturut kehendak Tuhan. Bukan pas kita sengaja nantangin atau nyobain Tuhan. Dan Yesus membongkar manipulasi ini dengan sangat cerdas. Dia nggak membantah kutipan itu, tapi menyeimbangkannya dengan kutipan lain dari kitab suci. Dia menempatkan janji Mazmur 91 kembali ke tempatnya yang benar.
Ini semacam pelajaran berharga tentang cara membaca Alkitab dengan bertanggung jawab. Jadi, setelah kita lihat semua bukti ini, mulai dari puisi aslinya, pemakaiannya sebagai jimat, pergeseran terjemahan, sampai manipulasi dalam kutipan, kesimpulan akhirnya apa dong tentang makna sejati Mazmur 91? Pada dasarnya, kita punya dua pilihan cara pandang. Di satu sisi ada pendekatan magis, yang lihat Mazmur ini kayak formula jaminan. Di sisi lain ada pendekatan teologis, yang lihatnya sebagai ekspresi kepercayaan yang lahir dari sebuah hubungan. Sumber-sumber kita bahkan nunjukin satu kata kunci dalam bahasa Ibrani di ayat 14, yaitu khasyak. Artinya itu bukan cuma suka, tapi melekat erat karena cinta. Ini menegaskan kalau perlindungan yang dijanjikan itu adalah buah dari ikatan cinta yang dalam, bukan sekedar transaksi. Saya berdoa, maka saya dilindungi. Jadi, ini nih inti dari penjelajahan kita. Mazmur 91 itu bukan jaminan hidup tanpa bahaya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah deklarasi iman yang luar biasa dalam menghadapi ketidakpastian. Sebuah pernyataan bahwa apapun yang terjadi, kepercayaan kita tetap teguh pada kehadiran Tuhan yang selalu menyertai. Pada akhirnya, semua sejarah ini cuma nunjukin satu pergeseran perspektif yang sangat krusial. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Mazmur 91 jadi jauh lebih dahsyat kan? Bukan saat dilihat sebagai jimat, tapi waktu kita paham ceritanya sebagai puisi kuno tentang kesetiaan yang lahir dari hubungan. Jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng adalah ini. Bagaimana konteks dan sejarah bisa memperdalam atau bahkan mengubah makna dari kata-kata yang paling kuat sekalipun.